Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Semoga sahabat Umi semua, para duyufur rahman ada dalam kesehatan, keberkahan dan keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Umi akan hadir dengan bahasan tentang seputar Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail, di mana letaknya, serta apa keistimewaannya, dan ibadah apa yang dianjurkan dilakukan di sana. Kami akan bahas, dan seperti biasa, yang belum dukung dulu channel ini dengan like, share, dan komen, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dengan berkembangnya channel ini menjadi manfaat yang lebih luas untuk umat. Dan Umi doakan juga yang mendukung channel ini semoga segera dipanggil untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umi semuanya, Hijr Ismail ini adalah salah satu tempat yang menjadi buruan atau favoritnya para jamaah haji dan umroh. Di mana letaknya? Letaknya Hijr Ismail ini ada di sebelah utara Ka'bah, yaitu di antara Rukun Syami dan Rukun Iraqi yang ditandai dengan tembok setengah lingkaran. Tinggi tembok tersebut setinggi 1,32 meter, kemudian lebar 1,5 meter. Jadi untuk masyarakat postur Indonesia ya, seperti Umi ini lumayan sedada ya. Sedada kita tatkala merayap di dekat Hijr Ismail ini segini lah. Untuk orang-orang yang tingginya standar ya, standar di bawah 1,6 meter ya sedada. Jadi lumayan ngap ya. Kalau dari luar ingin melihat ke dalam Hijr Ismail itu lumayan agak sulit. Tapi untuk atapnya atau atasnya talang emas itu masih bisa kelihatan. Lalu apa sih keutamaan dan keistimewaan dari Hijr Ismail ini? Hijr Ismail ini merupakan salah satu tempat yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah masih berupa bagian dari Ka'bah. Hal ini berdasarkan kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Tirmizi bahwa suatu hari beliau ingin sholat di dalam Ka'bah, tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diajak untuk masuk ke Hijr Ismail. Kemudian beliau disuruh untuk sholat di sana. Sholatlah di dalamnya bila kamu ingin masuk ke Ka'bah. Sesungguhnya tempat ini adalah bagian dari Ka'bah. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah dasar di mana Hijr Ismail dianggap sebagai bagian dari Ka'bah. Karenanya pada saat tawaf, baik itu tawaf umroh maupun tawaf haji ataupun tawaf sunnah, maka Hijr Ismail ini harus diputari. Jadi nggak boleh kita memotong Hijr Ismail. Tidak boleh. Karena Hijr Ismail merupakan masih bagian dari Ka'bah. Jadi putaran tawaf itu termasuk mengitari Hijr Ismail. Nah itu yang pertama, Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Sehingga sholat sunnah di Hijr Ismail sama artinya dengan sholat di dalam Ka'bah. Keistimewaan yang kedua, Hijr Ismail ini dijaga oleh malaikat. Di pintu Hijr Ismail berdasarkan hadis
dijaga oleh malaikat yang berdoa kepada mereka yang akan masuk untuk sholat di Hijr Ismail. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan sholat 2 rakaat Hijr Ismail, kamu telah diampuni dosa-dosamu, maka mulailah dengan amalanmu yang baru." Juga di pintu yang satunya lagi ada malaikat yang berdoa kepada hamba-hamba Allah yang baru keluar dari Hijr Ismail dengan mengatakan, kau telah mendapatkan rahmat kalau kau umat Muhammad, kau telah menjadi orang yang takwa. Masya Allah, betapa besarnya pahala dan keutamaan sholat di Hijr Ismail ini. Doa malaikat pasti doa yang tidak tertolak. Bagaimana tidak berharga, malaikat mendoakan kita diampuni dan malaikat mengatakan bahwa kita orang yang bertakwa. Inilah yang menjadi daya pikat setiap yang ingin ke Baitullah, setiap yang hadir di Baitullah ingin sekali sholat di Hijr Ismail. Walaupun kendalanya atau tantangannya juga sangat besar, karena saking banyaknya orang yang ingin masuk ke Hijr Ismail, maka perjuangannya luar biasa. Berbagai cara sudah dilakukan oleh para petugas di sana untuk mengatur bagaimana alur masuk ke Hijr Ismail. Dan yang terbaru adalah kita mengantri dengan terpisah antara perempuan dan laki-laki. Dan ini lebih tertib walaupun memang akan memakan waktu lama. Karena dibatasi seorang-seorang safnya, kemudian masuknya dibatasi jumlah orangnya dan waktunya juga dibatasi. Ini lebih tertib, lebih aman, tapi tentu akan memakan waktu antrian yang lama. Ya, apapun caranya, semoga teman-teman diberi kesempatan untuk bisa sholat di sana ya. Keutamaan yang selanjutnya adalah bahwa Hijr Ismail ini merupakan salah satu tempat yang mustajab. Artinya tempat yang diijabah kalau kita berdoa di sana. Doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah di Hijr Ismail ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa titik mustajab di Hijr Ismail itu adalah di lulusan talang emas. Wallahu alam. Tapi manapun titiknya, di Hijr Ismail itu menjadi tempat yang memang benar mustajab insya Allah. Kemudian selanjutnya, Hijr Ismail ini merupakan salah satu pintu surga yang mengeluarkan hawa dingin. Bahwa suatu hari ketika Nabi Ismail alaihissalam menyampaikan keluhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang panasnya lembah Makkah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail alaihissalam, yaitu sekarang aku buka hijirmu, salah satu pintu surga yang dari pintu itu keluar hawa dingin untuk kamu sampai hari kiamat nanti. Itulah mengapa mungkin ada sebagian orang yang Allah pilih akan merasakan hawa dingin yang sejuk pada saat melintasi Hijr Ismail ini. Mungkin pada saat sedang tawaf ya, atau mungkin pada saat akan menyengaja sholat di Hijr Ismail. Ada semriwing hawa dingin yang sejuk sekali. Dan alhamdulillah tahadus bin nikmat, Umi pernah merasakan itu pada saat sedang tawaf. Betul sekali, Umi bahkan baru tahu keterangan ini pada saat akan membuat konten ini. Dan Umi sudah merasakan itu pada saat umroh Februari tahun lalu, kalau nggak salah ya. Di umroh itu pada saat tawaf ada semilir hawa dingin yang sejuk sekali di sana, nyes gitu, sejuk. Dan itu memang beda dengan dinginnya AC ya. Jadi itu ada hawa dingin, tidak terlalu lama sih. Dan itu
suatu yang jadi spesial bagi Umi, ini apa gitu ya. Dan pernah Umi tanyakan ke seorang guru dan beliau menjawab alhamdulillah, seperti itu saja. Dan ternyata Umi baru tahu bahwa itu merupakan bagian dari dibukakannya pintu surga, semriwing angin dari surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu benar adanya dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakannya. Nah, itu keistimewaan, keutamaan dari Hijr Ismail. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah di Hijr Ismail tadi? Sholat apa yang harus dilakukan? Jadi sholat yang harus dilakukan di Hijr Ismail itu adalah sholat sunnah mutlak biasa. Dan ingat, sholat di Hijr Ismail ini tidak ada kaitan sama sekali dengan umroh, dengan haji. Ini hanya sunnah di luar rangkaian ibadah umroh dan di luar rangkaian ibadah haji. Jadi Anda jangan bertanya tentang kapan dilakukan, karena ini bebas. Tidak sebelum tawaf, tidak sesudah tawaf, tidak sebelum sa'i, tidak setelah sa'i, karena ini bebas, tidak berkaitan sama sekali. Jadi mau kapan saja, mau setiap waktu kalau bisa, mau setelah selesai sholat fardu, mau malam hari, mau tengah hari, mangga. Silahkan jika memang itu Anda bisa lakukan. Tapi ingat, jangan ngotot, jangan sampai mendolimi orang lain dan mendolimi diri sendiri. Mendolimi orang lain seperti apa? Misalkan Anda merangsak dengan segala cara, sehingga nyerobot-nyerobot, sehingga menyakiti orang, itu tidak boleh. Kemudian juga Anda menyakiti diri sendiri di tengah kelelahan, di tengah kondisi Anda yang mungkin sudah kecapean dan sebagainya, Anda memaksakan diri ngantri yang lama di terik matahari, nanti itu akan membuat diri Anda nanti drop, sakit, dan merepotkan orang lain juga termasuk dolim. Maka silakan lakukan di saat kondisinya memang benar-benar memungkinkan secara waktu, secara fisik, secara situasi ya, sehingga Anda bisa khusyuk, bisa tenang dan tidak ada dosa yang dilakukan di balik ibadah itu. Karena kadang-kadang kita melakukan ibadah juga dengan nafsu ya. Jadi kalau ibadah lakukan dengan nafsu itu malah menjadi suatu hal yang buruk. Jadi intinya kapan saja boleh dilakukan, tidak ada batasan waktunya. Dan sekali lagi tidak ada hubungan dengan rangkaian umroh dan haji. Lalu sholatnya seperti apa? Ya sholat 2 rakaat saja. Sebagaimana tadi atau di video sebelumnya tentang sholat di Maqam Ibrahim. Sholat mutlak 2 rakaat. Mengenai surah dan yang dibaca itu tidak ada riwayat mengatakan tentang surat apa saja. Jadi bebas, artinya semampu Anda saja. Selanjutnya apalagi yang dianjurkan dilakukan sana? Yaitu berdoa dan berzikir. Silakan panjatkan doa terbaik, doa-doa yang baik, yang mana doa itu adalah doa yang berharga untuk hidup Anda dunia dan akhirat. Jangan hanya memikirkan recehan, memikirkan usaha, memikirkan mobil, rumah dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih besar dari itu, Anda pikirkanlah bagaimana Allah bisa mengampuni Anda dosa yang begitu banyak. Kemudian keturunan yang kita khawatirkan imannya, kita khawatirkan akidahnya, kemudian bangsa dan negara, kemudian juga bagaimana kita bisa husnul khotimah menghadapi kematian, bagaimana kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana semua ibadah yang kita lakukan bisa diterima Allah. Itulah yang lebih berharga dari sekedar meminta harta yang recehan. Karenanya jika waktu Anda terbatas, maka mintalah doa-doa besar yang skalanya dunia dan akhirat. Jangan sampai waktu terbatas Anda habis ngomongin proposal dunia, pengen rumah, pengen tanah, pengen mobil, pengen motor dan sebagainya ya. Ya itu hanya nasihat sedikit dari Umi ya. Lakukanlah doa, atau kalau mau Anda juga bisa memanjatkan doa yang dianjurkan, yang juga sudah terdapat di dalam buku doa yang diberikan oleh Kemenag atau oleh Travel. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta.
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu ibaduka salihun. Tapi di luar itu jika masih ada kesempatan silakan Anda lakukan sholat sunnah lain, Anda lakukan juga misalkan doa dan pertaubatan, mau berzikir, mau bertahlil, mau bersolawat, mau menjerit-jerit meminta ampunan sama Allah, mau sholat hajat, sholat taubat, silakan. Jika memang Anda masih ada waktu, lakukan semaksimal mungkin. Mumpung Anda berada di dalam Ka'bah, mumpung Anda berada di titik terbaik, di doa yang mustajab. Jika membicarakan ini, Umi juga jadi jadi speechless ya. Jadi merasakan betapa beruntungnya orang-orang yang sudah dipilih Allah bisa hadir di sana. Beruntung sekali teman-teman. Karenanya bagi Anda yang sudah dipilih Allah untuk bisa menjadi tamunya di sana, manfaatkanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan, setiap waktu, setiap momen, setiap tempat mustajab, jangan terlewatkan. Mumpung sedang berada di tanah suci, mumpung diberi kesempatan dan kesehatan, belum tentu ada kesempatan kedua dan ketiga. Mudah-mudahan bahasan Umi kali ini bermanfaat, menambah wawasan buat teman-teman semua yang akan ke tanah suci. Semoga lancar ibadahnya, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama umroh bukan umroh biasa dan ingin berkonsultasi seputar umroh dan haji, silahkan masuk ke grup Telegram, linknya ada di bawah. Semoga menjadi wasilah silaturahim dan wasilah saling berbagi ilmu dan pengetahuan untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.